melakukan kemaksiatan itu bisa mengurangi keimanan. Maka apabila kita ingin menjaga keimanan kita, laksanakanlah amalan-amalan saleh yang Allah perintahkan, berupa salat, demikian pula yang wajib maupun yang sunnah. Demikian pula kita laksanakan zikir kepada Allah berupa membaca Al-Quran dan yang lainnya. Umat al-Islam. Kemudian maksiat, ia adalah merupakan perkara yang bisa menghancurkan keimanan. Keimanan itu bisa terus turun dan terus akan binasa apabila kita terus melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara maksiat itu, akhi, yang terkadang kita menganggapnya remeh, sehingga akhirnya ketika kita menganggap remeh maksiat tersebut, akhirnya tidak terasa membinasakan diri kita. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin la yulqi biha balan wa fi riwayatin min sakhatillah wa fi riwayatin lam yatabayyan lah yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifan." Seorang hamba mengucapkan kata-kata yang merupakan itu dimurkai oleh Allah. Dalam sebuah riwayat yang lain, ia tidak berusaha untuk mengetahui apakah ucapan ini dimurkai atau tidak. Dia tidak berusaha untuk berpikir terlebih dahulu apakah ucapan ini dimurkai oleh Allah atau tidak. Ternyata gara-gara ucapan itu, kata Rasulullah, ia masuk ke dalam neraka jahanam sejauh 70 tahun. Subhanallah, hanya karena ucapan yang kita anggap remeh. Terlebih ketika kita bercanda. Ketika kita bercanda, kita mengucapkan kata-kata yang kita anggap remeh. Dan bisa jadi perkataan yang kita anggap remeh itu ternyata besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Ya'la meriwayatkan juga, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bi kalimatin liyudhhika bihin nas." Seorang hamba mengucapkan kata-kata tujuannya agar manusia tertawa. Yahwi bi fi nari jahannam ab'ad ma bainal masyriq wal maghrib. Ternyata ia dimasukkan gara-gara kata itu ke dalam neraka jahanam, lebih jauh antara langit, antara timur dan barat, antara langit dan bumi. Demikian dalam riwayat Abu Ya'la. Lihatlah saudaraku sekalian, terkadang kita mengucapkan kata-kata yang itu ternyata dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berpikir, yang kita pikirkan adalah hanya supaya manusia tertawa saja. Yang kita pikirkan hanya bagaimana supaya orang itu senang saja. Tapi kita tidak berpikir bahwasanya kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu ternyata dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat daripada itu kemudian kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam sejauh langit dan bumi. La haula wala quwata illa billah. Maka ya akhal Islam, maksiat-maksiat seperti ini yang harus kita perhatikan. Karena itu yang bisa membinasakan iman kita, ya akhal Islam. Oleh karena itulah, jangan sekali-kali kita menganggap remeh maksiat sekecil apapun juga. Karena boleh jadi maksiat yang kita anggap kecil itu ternyata besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'azim." Kalian mengira itu sesuatu yang remeh, ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar. Umat al-Islam, kewajiban kita ya akhal Islam, dan seorang mukmin tidak boleh meremehkan maksiat sekecil apapun juga. Yang meremehkan maksiat hanyalah orang-orang munafikin. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwasanya seorang mukmin ketika ia jatuh kepada perbuatan maksiat, maka seakan-akan gunung akan menimpa dirinya. Tapi seorang munafik ketika ia melakukan perbuatan maksiat, seakan-akan lalat yang lewat di hadapan hidungnya.
sehingga dia menganggap remeh maksiat tersebut. Dia menganggap bahwa imannya tidak berkurang dengan perbuatan maksiat tersebut. Yang celakanya ketika ia disuruh bertaubat, dia berangan-angan dan dia berkata, saya nanti akan bertaubat. Namun kemudian ia tertipu oleh kata-kata nanti. Dia terus berkata, dia terus berangan-angan mengatakan saya akan bertaubat. Tapi entah kapan saudaraku sekalian. Maka kewajiban kita ya akhwal Islam, seorang muslim, seorang mukmin, jangan sekali-kali menganggap remeh perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di belakang maksiat itu ya akhi, ada hal-hal yang lebih besar daripada maksiat. Yang kamu maksiati adalah Allah Jalla wa'ala. Kalau kamu menganggap maksiat itu sesuatu yang remeh, tapi ingat ya akhi, bahwasanya yang kamu maksiati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba ya akhwal Islam berbuat maksiat, berapa banyak kesialan-kesialan yang akan menimpa dirinya. Di antara kesialan maksiat ya akhi, hatinya dijadikan hitam oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sabda, innal abda idza adnaba damban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba apabila melakukan perbuatan dosa, maka diberikan goresan hitam di hatinya. Fa in taba, kalau ia bertaubat, saqula qalbuh, maka akan kembali bening hatinya tersebut. Fa in ada zida, kalau ia kembali kepada maksiat yang sama, langsung dituliskan 2. Ya akhal Islam, di antara kesialan maksiat mencabut keberkahan dalam hidupnya ya akhi. Sehingga akhirnya hidupnya tidak berkah, waktunya tidak berkah akibat daripada maksiatnya tersebut. Di antara kesialan maksiat ya akhi, bahwasanya maksiat selalu menimbulkan kesialan dalam hidupnya. Ini dia seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin atau Abdullah bin Mubarak. Dia mengatakan, dahulu 20 tahun yang lalu, saya pernah mengejek seseorang yang bangkrut. Saya panggil dia, wahai bangkrut. Ternyata setelah 20 tahun, aku yang bangkrut. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah lupa, walaupun kita sudah lupa akan maksiat-maksiat.